Pak Anies kan sempat mati kartu sebetulnya di perpolitikan kita. Pernah dia jadi menteri, tapi kan sebentar. Habis itu kan redup lagi. Terus ada Pilgub DKI. Dia menang. Yang ngusung siapa? Pak Prabowo. Bro. Ya harusnya dia thank you lah. Bicara soal relawan di Pilpres 2024 ini tentu kita tidak bisa mengkesampingkan keberadaan mereka, terutama tentang bagaimana militansi dan perjuangan mereka memenangkan pasangan calon yang mereka usung di Pilpres kali ini. Kali ini jurnalis and content creator berkesempatan untuk ngobrol langsung bersama relawan pendukung pasangan calon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Di sebelah saya sudah hadir Poltak Agustinus Sinaga. Abangku. Siap, Bro. Apa kabar, Bang? Kabar standar. Baik ya, Bang ya. Baik. Bang Poltak ini merupakan Ketua Umum Jaringan Merah Putih 08. BMP 08. Ya, dan beliau juga anggota tim kampanye nasional Golf, relawan ya. Golf. Ini merupakan struktur jaringan relawan utama pendukung pasangan Prabowo dan Gibran. Bang Poltak, pertanyaan saya satu, kenapa dinamakan Jaringan 08? Jaringan Merah Putih 08 artinya ya sebenarnya kita kumpul beberapa teman-teman aktivis sebenarnya yang membentuk Jaringan Merah Putih 08 ini. Nah, kita lihat dari awal memang kita udah jatuh hati sama Pak Prabowo ya. Sebelum adanya Wapres tuh. Nah, kita ngelihat apa yang paling identik dari Pak Prabowo Subianto. Yang paling identik bagi kami, bagi Jaringan Merah Putih 08, yang paling identik dari Prabowo Subianto adalah merah putih. Udah. Merah putih. Sesederhana itu, makanya kami bikin Jaringan Merah Putih 08. Dan 08 tuh sandi dia lah. Sandi beliau ya, yang identik dengan beliau. Mungkin gak sih Bang jadi presiden ke-8? Sangat mungkin, Bro. Mungkin itu juga kali Bang ya, kode semacam kode juga. Kayaknya udah kayaknya semesta mendukung. Semesta mendukung beliau ya. Oke. Nah, pemirsa, kebetulan kami ngobrol dengan Bang Poltak ini di rumah relawan pemenangan Bang ya. Rumah relawan pemenangan Prabowo Gibran. Nah, ini di belakang ada foto Pak Prabowo mulai dari beliau masih kecil sampai beliau sekarang menjadi seorang Menteri Pertahanan. Abang melihatnya gimana sih sosok Pak Prabowo, Bang? Sosok Pak Prabowo itu ini ya, pertama dia tuh apa adanya tuh. Dia kasih tahu, gua ini mantan jenderal, gua bikin partai. Di antara kandidat yang lain, yang paling minim gimmick dia tuh. Gak ada gimmick sana, gimmick sini. Kalaupun misalnya terakhir ini ada gemoy, terus ada joget gemoy dan lain-lain, itu bukan diciptakan oleh tim atau dirinya sendiri, tapi itu berangkat dicap oleh masyarakat. Ternyata Pak Prabowo asik juga ya, lucu juga ya. Selain wawasan dan jam terbang tinggi, ada sisi lain yang baru nih untuk pemilihan di 2024 ini, dan itu disukai oleh masyarakat. Sehingga kenapa aku bilang itu disukai, karena muncul itu nggak dibuat-buat, tapi muncul istilah itu, muncul cap itu kepada Pak Prabowo, gemoy itu berangkat dari bawah tuh, dari masyarakat, bukan sengaja diciptakan oleh tim kampanye nasionalnya atau ada spesialis konsultan menciptakan itu, kagak. Muncul gitu aja. Penampilan beliau itu tidak dibuat-buat Bang ya. Nggak artinya dibuat-buat, apa adanya ya. Apa adanya. Kita lihatlah misalnya lah dari yang tampil di publik ya, dari setiap debat capres dia tuh nggak terlalu banyak mengolah kata-kata dan lain-lain, tapi dia ngelihat apa persoalan yang di depan mata, itu yang dibicarakan. Apa yang terbaik misalnya buat teknologi, buat pertahanan, buat emak-emak, buat anak-anak, buat mahasiswa, soal pendidikan. Dia bicara itu aja apa adanya, yang kemudian dia
masyarakat atau publik bisa menilai apa yang diucapkan oleh Pak Prabowo itu bisa dilaksanakan gitu loh. Jangan juga kita bicara tinggi-tinggi jauh-jauh enak didengar publik, ternyata bisa nggak dilaksanakan. Nah sampai hari ini apa yang diucapkan oleh Pak Prabowo kayaknya sangat bisa dilaksanakan. Ya tentunya nanti setelah menang dia memang harus teliti dan harus cakep tuh menyusun kabinetnya, kira-kira gitu. Kalau dari Pak Prabowo sendiri udah selesai, dia ini negarawan bro. Iya. Nah, Ya, Bang Poltak ini dulu kalau nggak salah atau memang benar merupakan relawan pendukung Jokowi juga Bang ya? ya. Di 2014. 2014, 2019. Kenapa sekarang dukung Pak Prabowo Bang? Sebenarnya gini ya, kalau kita bicara lah, setelah Pak Jokowi 2 periode, udah kan kita juga bisa menilai siapa sih sosok yang bisa menggantikan Pak Jokowi. Kita periksa beberapa elit-elit politik, kita periksa semua ketua-ketua partai, kita periksa sekarang orang-orang yang muncul bisa memimpin. Nah kalau aku lihat ya, ya kita beruntung ya masih ada sosok Pak Prabowo. Bayangkan tuh, kalau misalnya Pak Prabowo tidak ikut mencalonkan, kayaknya gua balik golput lagi deh tuh. Emang abang sempat golput? Dari dulu kita golput bro, karena pas 2014 aja. 2014 ada Jokowi. Ada di situ, Jokowi, ya? karena kita ngikutin juga dari mulai dia pilgub. Waktu pilgub ya gue sebarisan sama Pak Prabowo. Kan pendukung Pak Jokowi waktu pilgub kan Pak Prabowo diehardnya tuh. Barengan artinya ya? Tidak gampang sebenarnya ketika di 2024 ini gue dukung dia tuh. Dia kan bisa menghasilkan produk-produk bagus tuh. Ya kriterianya kan itu aja, yang punya partai. Dan Pak Prabowo memenuhi semua persyaratan itu Bang ya? Memenuhi bro, jujur-jujuran lah kita. Di antara yang 3 ini siapa sih yang punya partai? Iya. Pak Prabowo doang bro. Apa iya misalnya, sorry aja, Pak Anies jadi dia, apa memang nggak ada intervensi? Iya, yang ngusung dia banyak juga tuh. Nggak punya partai dia. Pak Ganjar, oke lah, dia tuh anggota bro. Petugas partai. Dia tuh petugas, bukan pimpinan tertinggi yang bisa menentukan kebijakan. Kira-kira kayak gitu. Kok Pak Prabowo jelas dia yang punya, jelas dia ketua umum. Relawan Jokowi saat periode inilah ya, sebelum pemilu, kan ada yang ke Ganjar, ada yang ke Prabowo, ada juga yang sedikit mungkin ya ke Anies ya. Bang Poltak melihat proporsinya lebih banyak yang kemana nih Bang? Relawan dan pendukung setia Jokowi di ini gue mau jujur nih, jujur ya. Sebenarnya kayak gini, relawan-relawan yang masih di Ganjar itu masih karena kebanyakan masih menjabat komisaris tuh bro, atau dia itu masih ber-KTA partai tertentu yang mendukung Ganjar. Coba lihat masa akar rumputnya ke Prabowo bro. Jadi artinya di dugaan Bang ya, yang relawan-relawan atau pendukung Jokowi mendukung Ganjar nih yang selama ini mereka mendapatkan porsi-porsi tertentu. Mendapatkan jadi pada komisaris kok. Walaupun misalnya kalau nggak enak aja kita periksa satu persatu selama dia di situ ngapain aja, apa manfaatnya buat BUMN kita dan lain-lain, nggak usah sampai situ lah. Kira-kira kayak gitu. Nah, selain dia misalnya mendapatkan jabatan entah di mana, terus kemudian dia itu masih di bawah otoritas partai pendukung. Misal kayak teman-teman pendukung Jokowi dulu 2014-2019, misal kayak teman-teman Pospera lah. Ya Adian Apitupulu kan PDIP bro. Anggotanya Doni Maradona nyalek PDIP, nggak mungkin dia dukung Prabowo. Udah mustar anak buahnya langsung Adian, nggak mungkin bro. Nah tapi di bawah misalnya lah ketua jaringan Merah Putih Sumatera Selatan, itu orang Pospera jadi ketua JMP. Karena dia tidak ada afiliasinya dengan PDIP, dengan Perindo, apalagi pendukung-pendukung kurang hafal pula awak ya kan. Nah kalau di grassroots, tapi kan hari ini satu orang itu satu suara.
Masyarakat jelata pun sama. Bobot suaranya di Pilpres ini Dengan elit sama partai. dengan elit-elit itu. Ah, Jadi nggak usah sok-sokan lah. Hari ini semua nggak usah sok. Ini buat semua ya. Satu orang satu suara udah, nggak usah banyak, nggak usah sok-sok yang paling berjasa nanti. oke. Kadang-kadang kan ada juga tipe-tipe orang yang kayak gini, bro. Kalau kita bilang tak tahu diuntung terlalu kasar ya. Iya. Misalnya lah, ada juga beberapa teman-teman dia udah dikasih, kalau bukan karena Jokowi mungkin dia masih gembel tuh. Kalau mau kasar-kasaran ya. Tapi ya begitulah situasi kalau kita di Pilpres ini, kadang-kadang juga hal-hal yang kurang pantas muncul di Pilpres ini. Terus segala tuh jadi kita ini di kubu Prabowo ini kita sangat kenyang loh. Sangat kenyang itu menerima ujaran kebencian, hoaks, dan lain. Misalnya lah kemarin Pak Prabowo nampar menteri, apa sih? Jadi yang betul-betul bohong pun disebarin tuh. Ya kalau kita lihat ini persoalan mental ya. Kadang-kadang kawan-kawan itu juga rasionalitas berpikirnya itu cenderung menurun tuh. Pasca? Karena dukung-mendukung ini serius. Rasionalitas berpikirnya berkurang. Jadi membalik seperti jadi oposisi sekarang Bang. Padahal mereka pendukung partai pemerintah ya. Kacau bro, serius. Abang melihatnya gimana tuh? Kalau gua ngelihatnya kayak gini ya. Tidak konsisten atau gimana tuh Bang? Enggak, itu sebetulnya muncul di publik, di medsos itu enggak baik sebetulnya buat kita bernegara ya. Terus misalnya lah sebentar lagi selesai kok ini. 14 Februari selesai kok ini semua. Tapi kan banyak bekas yang tertinggal kalau begitu. Nah ini juga memberikan pelajaran yang nggak baik sebenarnya. Misalnya lah pemilih kita hari ini terbesar itu adalah Gen Z. Milenial ya. Milenial. Ini kan pembelajar buat mereka. Pembelajar buat mereka berpolitik nggak perlu separah itu kali. Sampai membenci. Dukung lah. Bang, ya? Sampai aduh kacau bro. Nah tapi beruntungnya kita yang di kubu Prabowo ini kita dilarang melakukan yang gitu bro. Jujur kita dilarang nyerang. Dilarang menyebar ujaran kebencian. Dilarang menyebar hoaks. Serius kita dilarang. Bahkan Pak Prabowo waktu meresmikan rumah pemenangan ini, mending gak usah dukung gua kalau lu nyebar hoaks dan ujaran kebencian. Perintahnya jelas. Jangan nyerang calon lain. Jangan nyerang pendukung calon lain. Fokus menang. Itu aja. Nah, tapi Abang sendiri dan teman-teman pernah dibully nggak sih Bang gara-gara mendukung 08? Dibully bro. Kayak gua dulu sempat jadi direktur PBHI Jakarta, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Wilayah Jakarta. Gua ini aktivis HAM bro. Aktivis HAM. Tulen. Sampai hari ini masih gua lakukan. Apakah gua setelah mendukung Prabowo terus gua nggak mau lagi berjuang soal HAM? Ya kagak, makin semangat gua bro. Ada backing gua nanti yang untuk bantu gua menyelesaikan kasus-kasus penggusuran di Jakarta, PHK dan lain-lain, makin kekeh. Tapi waktu itu gua diserang itu bro, di internal gua sendiri. Bahkan sama teman Abang sendiri ya? Sama teman-temanku sendiri yang dituduh bahwa gua dibayar lah apa-apaan sih. Emang gua nggak bisa nyari makan sendiri, norak amat. Pertama, kita itu disuguhkan cuma 3 nama bro. Cuma 3 nama. Anies, Prabowo, Ganjar. Prabowo, Ganjar. Gak susah milihnya. Bandingkan aja yang 3 itu. Dan itu terbuka. Misalnya semua punya background latar belakang. Anies pernah mimpin Jakarta. Pernah jadi menteri juga pula Bang ya? Pernah jadi menteri. Kan ada track record tuh. Iya. Ganjar Gubernur. pernah jadi DPR. Gua gak bicara soal kasus atau apa ya. Pernah di DPR. Pernah mimpin Jateng. Apa yang udah didapat Jateng, apa perubahan yang didapat di situ. Ketika dia di DPR, apa kebijakan legislasi yang pernah diinisiasi dia sehingga bermanfaat buat masyarakat. Kita periksa soal Pak Prabowo. Berapa banyak sudah tokoh-tokoh
atau orang-orang yang kemudian dimunculkan sama dia. Jadi ngelihatnya itu sangat gampang, bro. Itu soal track record lalu, kerjaan mereka lalu. Misalnya soal kesiapan. Lagi-lagi kita bilang di antara yang tiga ini siapa yang lebih mumpuni untuk bicara elektoral. Yang pasti yang punya partai dulu dong. Jadi nggak perlu sebenarnya untuk memilih di antara yang tiga ini nggak perlu rumit-rumit, bro. Nggak perlu riset A, B, C, nggak perlu. Lihat aja yang tiga itu. Orang kita tiap hari nggak tertutup kehidupan kita dari media, medsos, lain-lain, diskusi-diskusi, seminar, ya kita paham dan sangat gampang memilih di antara yang tiga ini karena ini lagi pemilihan calon presiden yang akan memimpin bangsa ini, bukan pemilihan kepala BKKBN misalnya atau pemilihan kepala daerah, bukan, ini lagi pemilihan kepala negara. Yang kemudian akan, buset, ini tugasnya besar sekali, bro. Nah terus kita disuguhkan tiga ini. Ya kalau gua sih gampang aja milihnya di antara yang tiga, saya Prabowo, udahlah. Dan itu gue sampaikan ke teman-teman semua. Oke, Bang Poltak, wah ini saya ngeliatin baju abang slang nih. Slang kita, bro. Abang slankers ya? Slankers. Senangnya memang senang mendengar lagu slang. Udah lama, dulu gue waktu SMA kan di Bekasi, gue dulu sering nongkrong di Potlot. Ya sampai sekarang, lagu kesukaan gue itu kalau lagi galau itu ada judulnya, nanti searching lah. Judulnya Terbunuh Sepi. Wow, itu keren tuh, bro. Kalau lagi sendiri dengar itu, pas tuh ya. Pas. Gerimis di tengah malam. Keren tuh, bro. Berarti abang slankers sejati nih ya? Aduh. Cuman selain dukung Ganjar tuh, Bang. Gak apa-apa. Kecewa nggak abang sebagai slankers? Kagak. Nggak boleh kecewa. Nih di berpolitik tuh, bro, riang gembira. Walaupun slang tuh hari ini kampanye buat Ganjar, gue tetap slankers, bro. Gue tetap denger lagunya. Gue download. Iya. Tapi gue sebagai slankers, teman-teman gue banyak juga slankers. Ya kita di barisan Prabowo. Dan aku pikir slang juga kakak bim-bim nggak akan komplain itu. Iya. Artinya selera musik sama, tapi kalau politik ya beda-beda, Bang ya? Iya, ya sosok selain musik-musiknya, sosok selain personilnya juga gue senang ya. Dia kan pernah menularkan soal stop narkoba, itu sangat penting. Itu kan menyelamatkan generasi bangsa tuh. Selain lagunya, person-personnya juga gue demen. Tapi kalau hari ini selain sendiri secara personil grup bandnya dukung Ganjar, sah-sah aja. Sama seperti slankers dukung Prabowo, ya sah-sah aja. Gitu. Kita bicara sosok Gibran. Di mata abang, Gibran ini seperti apa? Awal ya, jujur lah, awal juga. Karena kan gue belum pernah ngelihat kualitas seorang Gibran ini langsung tuh. Dari ucapan dan lain-lain. Tapi aku lihat setelah beberapa kali tampil di publik, dia punya gagasan, punya ide, aku pikir keren juga nih anak muda satu nih. Di awal gue ragu sebenarnya, tapi setelah muncul di publik, daya tahan, terus cara diskusi, cara bicara pas di debat, dia itu anak muda yang tidak tua sebelum waktunya. Paham gak maksud gua? Karena ada anak muda itu di briefing sehingga gestur anak mudanya hilang. Tapi dia pure anak muda tuh. Natural ya, Bang ya? Natural. Artinya ya sebenarnya kalau bisa dibilang ini mewakili anak muda, yes. Gila, bro, yang nyambut, bro. Nggak ya jauh lah sama segelintir-gelintir pembuli yang di medsos itu. Kalau dia turun, buset dah. Ramai sekali anak mudanya. Banyak yang banyak. Keren. Di awal memang banyak yang ragu. Tapi setelah udah muncul di publik, gila. Dan dia itu ada semacam bahasa tubuh atau chemistry antara Pak Prabowo sama Gibran ini udah kayak bapak anak, bro. Saling melengkapinya. Tapi emang beda umurnya udah kayak bapak sama anak sih, Bang. Iya, maksud gua cara mereka dan itu nampak dan terlihat gitu loh. Bukan seorang pasangan yang lagi ngotot-ngototnya untuk menang, enggak. Mereka jalan natural. Lagi-lagi nggak ada gimmick ya.
Ya memang kayak gitu. Nah sebaliknya juga begitu. Gibran ini di beberapa kelemahan-kelemahan Pak Prabowo itu pasang badan. Berarti kombinasinya tepat dong tuh Bang ya? Sangat cocok bro. Dua itu? Iya. Oke. Sangat cocok. Kan ayahnya presiden Bang ya? Presiden 2 periode lah, Iya. Pak Jokowi. Abang melihat Gibran ini sudah dipersiapkan belum sih Bang oleh Pak Jokowi sejak sebelum-sebelumnya untuk ikut ke Pilpres 2024 ini? Dari awal itu kita di relawan Jokowi itu nggak ada itu persiapan-persiapan untuk Gibran tuh. Dari awal tuh. Relawan pun juga kaget sebenarnya Bang ya? Dia yang diajukan. Kaget banget bro, tiba-tiba dia yang muncul. Kan itu kan banyak tuh. Sebelumnya kan bahkan di awal itu kan dia sama Caimin udah ikut kampanye tuh. Udah bentuk koalisi pula ya? Udah bentuk koalisi. Hebatnya ketika muncul Gibrannya nggak jadi blunder. Kenapa nggak jadi blunder? Bayangin lah, munculnya Gibran dan diterima menjadi wapresnya Prabowo, nggak ada yang mundur satupun koalisi itu. Kalau gua ngeliat semua happy gitu loh, semua happy. Inilah sosok Gibran ini malah menjadi perekat ya, malah menjadi jalan tengah, malah menjadi jalan tengah dan kompromi sehingga kekuatan-kekuatan besar itu bisa semua menerima. Nah itu politik tuh bro. Kehadiran Gibran ini bisa menambah suara elektabilitas Pak Prabowo ini berapa persen, Bang Poltak keyakinannya nih? Kalau soal hitung-hitungan angka aku kurang ini ya, tapi ini sangat signifikan. Aku ngelihatnya sangat signifikan dengan adanya Mas Gibran ini, sangat signifikan. Karena ada beberapa curug suara itu yang mungkin Pak Prabowo tidak bisa menang di situ. Tidak bisa masuk misalnya lah. Oke. Gitu. Kalau Pak Prabowo kan sebenarnya dia tuh sudah punya modal awal tuh. Modal awal dia udah punya fanatik tersendiri gitu. Nah, ditambah maksud gua ada beberapa wilayah misalnya lah. Jujur aja dengan usia Pak Prabowo hari ini mungkin soal komunikasi ke Gen Z milenial kurang tuh. Tapi dengan adanya Gibran tertutupi. Makanya aku bilang kalau soal angka aku kurang paham yang hitungnya, tapi bahwa pengaruh Gibran ada di Pak Prabowo sangat signifikan. Apakah untuk mengobrak-ngabrik kandang banteng Bang, seperti Jawa Tengah, Bali dan Nusa Tenggara lah yang selama ini jadi basisnya merah gitu? Aku nggak paham ya, tapi misalnya kita lihatlah pentolan-pentolan dari PDIP yang punya basis massa juga udah banyak ke Prabowo kok bro. Budiman, Marwarar, Sirait, Budiman, Bang Ara ya. Budiman tuh sebelum Gibran resmi loh. Cek deh. Iya, dia udah ini dulu, lock out dulu nih. Udah. Effendi Simbolon udah ngeluarkan statement loh. Itu nggak sembarangan tuh. Sebelum Gibran tuh. Kalau aku ngelihat ya memang hari ini ya udah memang nggak terbendung. Ayolah, ya kita menangkan sekali putaran lah. Kita menangkan ya sekali putaran. Kita kasih dia memimpin. Toh juga banyak sekali pendukung-pendukung Pak Prabowo ini yang punya background aktivis, akademisi yang lain-lain yang akan kritis ketika ada beberapa langkah-langkah yang salah. Tapi kasih aja menang. Kasih kesempatan Bang ya. Iya. Dan bahkan hari ini memang sudah kelihatan kok. Pak Prabowo ini prestasinya gimana nih Bang Poltak? Sebenarnya capek kita jawab apa sih prestasi Pak Prabowo gitu. Banyak banget bro. Nih ya yang real aja depan mata ya. Misalnya kayak gini lah. Kalau kita mau jujur-jujuran, kepuasan masyarakat Indonesia dengan kepemimpinan Pak Jokowi itu sangat tinggi itu. Udah, kita periksa perjalanan Pak Jokowi sampai jadi presiden. Dia tuh wali kota Solo ya. Sebelum jadi gubernur ya? Iya, wali kota Solo. Pak Prabowo punya peran penting membawa Pak Presiden yang kita sayangin ini ke DKI itu. Dan ikut memenangkan menjadi gubernur. Itu dulu tuh yang pertama. Itu RI 1-2 periode bro. Ada peran Pak Prabowo situ. Itu salah satu prestasi depan mata yang bisa kita lihat semua tuh. Ahok, Pak Prabowo juga sebetulnya. Anies, bahkan lawan di hari ini Anies Baswedan.
Dia itu sempat mati kartu, bro. Anies Baswedan ini dia paling terkenal sebelum ada politik-politiknya, dia hanya sebagai rektor, udah titik. Kalau misalnya selesai jadi rektor, tadinya gue berpikir kawan ini jadi presenter nih. Iya, bro. Kenapa, Pak? Dulu kan dia pernah memimpin moderator debat waktu SBY kalau nggak salah. Keren, bro. Cocok. Iya, dan gue juga kalau ngeliat dia ngomong tuh, kalau gue lihat ngomong terus gue bayangin ini mirip siapa ya Pak Anies ini. Gue tuh keinget Mario Teguh, bro. Motivator gitu. Ya dia jago ngasih motivasi. Motivator bagus lah katanya. Nah, kawan ini kan Pak Anies kan sempat mati kartu sebetulnya di perpolitikan kita. Pernah dia jadi menteri, tapi kan sebentar. Habis itu kan redup lagi. Terus ada Pilgub DKI. Dia menang. Yang ngusung siapa? Pak Prabowo, bro. Ya harusnya dia thank you lah. Cuman abang melihatnya gimana nih Anies sekarang memilih melawan Prabowo? Bahkan kemarin Pak Prabowo dikasih nilai 11. Gua nggak masuk akal ya. Maksud gue tiba-tiba ada seorang motivator ngasih nilai sama orang yang punya partai, orang yang bertarung nggak ada kalahnya, orang yang pernah memperjuangkan negara ini berdarah-darah. Terus tiba-tiba dia dengan gestur dia yang tampan itu ngasih nilai, astagfirullah. Nggak masuk akal, bro. Tapi ya wes, mungkin itu salah satu cara-cara dia untuk meraih suara. Ya udah, itu urusan dia lah dengan pemilih-pemilihnya. Bang Boltak, bisa diceritakan makan siang gratis itu seperti apa sih? Makan siang gratis itu sebenarnya kayak gini ya. Jujur lah, masyarakat kita masih banyak daya belinya itu sangat rendah tuh. Kalau misalnya, gue sangat berharap program ini berjalan tuh, mulai dari ibu hamil makan siang gratis, bagi-bagi susu gratis kepada anak sekolah. Secara langsung, setiap kepala keluarga, kalau anaknya ada satu yang sekolah, itu kalau satu ya, itu sudah memangkas pengeluaran setiap kepala keluarga itu. Kalau misalnya harga makanan itu 35.000, itu sekitar 850.000 tuh. Yang bisa di saving oleh setiap kepala keluarga. Setiap keluarga. Itu kalau punya anak satu tuh. Kalau punya anak dua kali lipat lah. Sekitar 1,1.700.000 yang bisa di saving setiap keluarga. Artinya itu bantuan yang sangat bagus. Dan kan dijaga gizinya. Gua aneh aja ketika ada orang yang nolak itu. Nyinyir gitu Pak ya. Jujur, kalau ada yang nolak makan siang gratis, udahlah dia tuh bukan pro rakyat udah. Itu aja. Pak, minta dong tanggapannya soal lawan Pak Prabowo mungkin. Ganjar. Apa penilaian abang tentang sosok Ganjar ini? Kalau gua ngeliat Ganjar, gua sedang melihat ini positif ya. Pensiunan atlet lari yang lagi jaga kebugaran tuh. Maksudnya gimana tuh? Gua kalau ngeliat dia tuh gua kebayang celana pendek itu yang lari-lari tuh. Iya, senang lari soalnya. Senang lari itu kan buat kesehatan bagus-bagus aja. Karena memang udah banyak juga memang kita orang-orang Indonesia yang malas olahraga tuh. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya Pak Prabowo berandainya ya jadi presiden, Menpora kayaknya boleh. Dia udah menyebarkan apa? Semangat olahraga. Semangat, iya. Dia mempraktekkan langsung, bro, lari-lari, sepedaan. Iya. Kita anak muda sekarang motoran malas naik sepeda. Dan itu baik buat keberlangsungan pemuda kita biar sehat-sehat semua. Oke. Kalau kinerja di Jawa Tengah Bang, lihatnya meyakinkan nggak Bang untuk ditarik ke nasional? Enggak. Belum. Mungkin 5 tahun lagi ya. Karena kan untuk memimpin bangsa besar itu memang butuh proses, butuh jam terbang, dia butuh berdialektika tuh. Nggak bisa langsung lah. Oke. Karena kita yang di sini, kita itu punya hak, kita punya saham di negara ini. Kita bebas ngasih tahu ke siapapun kami pengen presiden seperti apa, karena kita punya hak, kita warga negara. Nah, tadi Ganjar, sekarang Anies. Penilaian abang soal sosok Anies, kinerja di DKI lah khususnya. Apa ya? Aku lihat standar ya, standar aja. Artinya ya standar aja. Maksud gua apa sih yang wah gitu? Terus kalau Pak Anies, aku lihat standar aja ya. Aku nggak bilang buruk, dia standar aja. Artinya nggak ada juga sesuatu gerakan yang wah dilakukan dia sehingga gua harus dukung dia. Gitu loh, nggak ada efek kejutnya ya? Belum ada.
Dan lagi-lagi aku bilang ya, ya tadi kan kalau ngelihat Ganjar kayak ngelihat atlet lari. Kalau Pak Anies, kok aku ngelihat kayak ya sosok Pak Mario Teguh, memang jadi motivator tuh keren tuh, memotivasi orang sehingga nggak gampang nyerah, ikutin realita apa, kira-kira gitu dia cocok. Nah, saya mau nanya abang sebagai relawan Prabowo nih, nilai untuk Ganjar berapa bang? Dari 1 sampai 10 bang? Nilai untuk Ganjar ya, objektif aja ya. Kalau nilai buat Pak Ganjar 6,5 lah. 6,5. 6,5 di atas 5 lah, artinya lulus lah. Lulus. 6,5. Untuk Anies? Anies dia bagus sih ngomongnya ya. Kalau Anies itu 6,7 lah. Kenapa nggak ngasih nilai 5 ke bawah bang? Mereka kan ngasih nilai Pak Prabowo. Ya enggak, gue ngelihatnya kan nggak dari situ. Memang ada beberapa hal yang disampaikan mereka di debat itu yang menjadi kebutuhan bangsa. Itu nggak bisa kita pungkirin. Nah kita dukung nggak bisa fanatik amat bro. Iya. Ya jujur aja. Kalau Pak Ganjar 6,5, kalau Pak Anies 6,7. Bagusan Anies berarti bang? Dikit. Di mana bagusnya? Speaknya bagus, cara penyampaiannya lebih bagus, lebih tertata aja sedikit dibanding yang nomor 3. Kalau Pak Prabowo 9,1. Belum 10 berarti? Belum 9. Ya yang diucapkan dia, kenapa sampai di angka 9? Karena yang diucapkan dia itu adalah hal-hal yang bisa direalisasikan setelah terpilih. Itu dia. Itu poinnya tuh. Bang Poltak, untuk ke depan, ini pemilu kan mungkin tinggal nggak nyampe seminggu lah ya, Bang Poltak. Target menang 1 putaran yakin nggak Bang? 1 putaran nih bro. Ada informasi mungkin Bang di lapangan yang memperkuat keyakinan Abang itu? Gini dia, pertama euforia ya. Euforia, kan kita kan keliling juga, aku juga baru dari Sumsel. Itu jaringan Merah Putih sendiri aja sudah besar di sana. Nah waktu bikin relawan ini, gue itu nggak terlalu susah ngerekrut orang bro. Banyak yang mau ya? Cenderung berdatangan. Artinya kan dari sini kelihatan tuh euforia tuh. Kita punya kaos sedikit terus habis. Euforianya itu sangat tinggi. Nah, terus kemudian kesadaran pemilih misalnya lah, kalau aku nggak tahu kalau internal partai ya. Tapi kalau di internal relawan ini sudah mengerjakan di luar batas dia sebagai relawan. Bayangin aja, dia sendiri sudah mulai masuk ke gang-gang yang harusnya itu dikerjakan oleh partai, ngumpulin saksi-saksi bro. Saksi-saksi yang nggak dibayar dia mau. Jadi lebih militan dari partai bang ya? Lebih militan dari partai. Nah dan dia sudah menjadi penggerak pemilih. Penggerak pemilih itu kayak gini. Dia mau tuh bangun pagi buat nyoblos. Bukan sebagai relawan, udah jadi penggerak pemilih. Tadi obrolan saya dengan Bang Poltak Agustinus Sinaga, beliau tadi cerita banyak soal pengalamannya, bagaimana ceritanya dia bisa mendukung Pak Prabowo, terus teman-teman relawan juga banyak yang mendukung pasangan 02 ini. Sampai tadi beliau juga memberikan komentarnya tentang pesaing Pak Prabowo di Pilpres 2024 ini. Kita tidak tahu bagaimana nanti hasilnya, cuman kita doakan ya Bang Poltak ya, semoga Pilpres dan Pemilu 2024 ini berjalan damai. Bang Poltak, sekali lagi terima kasih. Bro. Oke, itu aja pemirsa. Jangan lupa untuk diberikan komentar, mungkin tadi ada yang memberikan komentar soal pernyataannya Bang Poltak, atau mungkin ada yang pengen jadi relawan pasangan Prabowo Gibran, bisa nanti tulis di komentar, nanti pasti Bang Poltak baca ya Bang ya. Dan jangan lupa untuk di like juga video kami, dan ini yang penting di subscribe terus video Jurnalis and Content Creator supaya kita bisa memberikan informasi yang bermanfaat, mencerdaskan buat penonton semua. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.